Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Shalom saudara semua. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang prinsip keadilan dan prinsip kebenaran. Mazmur pasal 96 ayat yang ke-13 dalam terjemahan King James Version dikatakan, "Before the Lord, for He comes to judge the earth. He shall judge the world with righteousness and the people with His truth." Saudara, di sana ternyata ada dua golongan yang dinyatakan oleh pemazmur bahwa Tuhan akan menghakimi dunia ini dan Tuhan juga akan menghakimi umatnya, the people. Ya. Tuhan menghakimi dengan dua cara, yaitu Tuhan akan menggunakan prinsip keadilan untuk dunia ini. Judge the world with righteousness. Tuhan akan menghakimi dunia ini dengan prinsip keadilan. Tetapi Tuhan juga akan menghakimi umatnya, the people, dalam terjemahan Ibrani dikatakan am, yaitu umat kepunyaan Allah, with His truth, dengan kebenarannya. Saudara, prinsip adil adalah gigi ganti gigi. Tampar sekali, balas sekali. Mata ganti mata. Adil adalah untuk dunia. Kalau sampai hari ini kita masih menggunakan prinsip keadilan, kalau dia boleh berbuat gitu, kenapa saya tidak boleh? Itu prinsip keadilan. Saya masih menemukan bahkan mungkin banyak saudara ya di kalangan orang-orang percaya kepada Tuhan. Banyak sekalipun kerjanya di kantoran. Mungkin banyak anak Tuhan yang masih berpikir gini, nggak adil sih buat aku. Kenapa kalau dia boleh begitu aku nggak boleh? Betul di satu sisi seolah-olah segala sesuatu itu harus adil. Betul. Hidup harus adil. Betul. Tetapi kita nggak bisa selamanya menuntut keadilan sama orang lain. Dan kalau kita terus ingin bekerja dengan tuntutan keadilan, kita akan menemukan justru seringkali dunia ini tidak pernah adil justru untuk orang percaya. Tetapi kita harus ngerti kalau kita adalah umat Tuhan, punyanya Tuhan. Mari kita berhenti hidup ikut Tuhan menuntut prinsip keadilan. Apalagi menuntut itu kepada Tuhan. Tuhan nggak adil deh. Kalau dia boleh, kenapa saya nggak boleh? Kalau dia hidupnya enak, kenapa saya hidupnya nggak enak? Seringkali tanpa sadar mungkin ya, tanpa sadar. Kita tuntut Tuhan dengan keadilan. Padahal Tuhan mau justru umatnya tidak menuntut dengan prinsip keadilan. Karena kalau ngomong prinsip keadilan, Tuhan itu nggak adil buat kita. Kenapa? Karena harusnya kita mati. Harusnya kita binasa karena dosa. Tetapi Tuhan tidak menuntut keadilan itu kepada kita. Tuhan justru menuntutkan kebenarannya. Tuhan memberikan kebenarannya. Tuhan mencurahkan kasih-Nya. Tuhan memberikan nyawanya untuk kita. Itu jelas nggak adil. Kalau kita tuntut keadilan,
Jelas Tuhan nggak akan pernah adil. Karena Tuhan terlalu baik buat kita. Dan kita terlalu berdosa untuk bisa menuntut keadilan buat Tuhan. Mari saudara, kita hidup dalam prinsip yang kedua adalah kebenaran. Karena Tuhan menghakimi umatnya. Bukan dengan prinsip keadilan. Habis kita saudara kalau kita dituntut dengan prinsip keadilan. Karena seringkali pun kita tidak pernah berbuat sesuatu. Sekalipun mungkin sering kita berbuat sesuatu yang tidak adil. Nah saudara, prinsip kebenaran itu apa? Prinsip kebenaran adalah waktu ditampar, kita tampar pipi kiri, kita kasih pipi kanan. Waktu kita diajak jalan 1 mil, kita berjalan 2 mil. Waktu kita diminta baju kita, kita berikan jubah kita. Waktu kita melihat orang berbuat jahat, kita melepaskan pengampunan. Itu prinsip kebenaran, saudara. Sama seperti kalau kita mau diampuni dosa-dosa kita harus melepaskan pengampunan itu pada orang-orang. Sebab barang siapa tidak bisa melepaskan pengampunan kepada orang, Tuhan tidak bisa mengampuni kita. Sebab apa yang kita ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kita lepas di bumi, terlepas di sorga. Saudara, kalau kita masih terus menuntut Tuhan dengan prinsip keadilan, berarti kita nggak beda dengan orang dunia. Yang satu hari kita akan binasa. Tetapi biarlah kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Kita tidak hidup menuntut keadilan kepada Allah. Tetapi biarlah kita hidup di dalam prinsip kebenaran Allah. Sekalipun mungkin hari ini banyak kita diperlakukan tidak adil, it's okay. Karena Tuhan tidak buta. Tuhan pasti akan memberikan, membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Waktu kita hidup di dalam prinsip kebenaran, Tuhan pasti tidak akan pernah tinggal diam. Sebab prinsip kebenaran itu melampaui prinsip keadilan. Di dalam padang gurun berlaku prinsip keadilan, tetapi di kebun buah-buahan berlaku prinsip kebenaran. Kalau saudara mau hidupnya penuh dengan kebun buah-buahan, menikmati semua hasil yang terbaik, biarlah bukan kita tuntut keadilan, tetapi biarlah kita kerjakan kebenaran. Maka kebenaran akan memerdekakan setiap kita. Izinkan saya berdoa buat saudara semua. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengerti sekarang bahwa bukan keadilan yang harusnya kami tuntut, tetapi kami harus melakukan kebenaran. Prinsip-prinsip yang benar sesuai dengan firman Tuhan, itulah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati, yang akan memerdekakan setiap kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami sering menuntut keadilan. Ampuni kami kalau kami tidak bisa melepaskan pengampunan. Tetapi biar hari ini kami mau belajar Tuhan, melepaskan pengampunan, dan tidak lagi menuntut keadilan. Tetapi kami sendiri akan belajar, mulai belajar dengan hidup di dalam prinsip kebenaran. Supaya kebenaranlah yang akan memerdekakan setiap kami. Dan kebenaranlah yang akan menghakimi kami. Kami percaya sebab prinsip kebenaran itu akan menjadi prinsip yang memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap anak-anak-Mu. Dan Kau yang menjadikan segala sesuatu yang dikerjakan anak-Mu sepanjang hari ini berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.